Upacara pengambilan sumpah jabatan untuk jabatan politis seperti jabatan gubernur, bupati, dan wali kota biasanya menarik perhatian masyarakat dibanding dengan sumpah jabatan karir. Upacara itu sendiri tentulah sakral, karena ia berjanji kepada Allah yang Maha Kuasa dan kemudian ditutup dengan doa dari pemuka agama. Bahkan tidak jarang pejabat yang diambil sumpahnya meneteskan air mata. Demikian juga istri dan anaknya berlinang air mata ketika upacara berlangsung. Tapi apalah artinya sumpah dan air mata itu? Karena ternyata di kemudian hari sang pengucap sumpah tersandung kasus korupsi yang mengantarnya ke dinding penjara. Tentulah orang-orang kemudian mempertanyakan arti sumpah jabatan yang diucapkan. Bahkan tidak sedikit warga menjadi skeptis dan kemudian mentertawakan sumpah jabatan itu sebagai omong kosong yang tidak punya makna apa-apa. Berbeda dengan di kota-kota besar, masyarakat tidak percaya dengan sumpah pejabat. Sementara di desa, warga masih percaya dengan sumpah yang diucapkan seseorang, bahkan seorang petani sekalipun. Berikut kisah ataupun ceritanya. Seorang petani di sebuah desa di Kabupaten Madura diseret oleh warganya ke jalanan dengan tuduhan melakukan ritual santet. Berulang kali si petani membantah ataupun menyangkal. Tapi warga desa yang bertindak sebagai jaksa dan hakim di pengadilan jalanan itu tetap tidak percaya dan terus memukulinya hingga babak belur. Di tengah suasana main hakim sendiri itu, untunglah datang seorang tokoh masyarakat dan menenangkan warga yang beringas. Si petani pun dibawa ke balai desa untuk diinterogasi. Dan ia diputuskan untuk melakukan sumpah pocong dalam kesaksiannya. Si petani akhirnya melakukan ritual sumpah pocong di masjid. Seluruh tubuhnya dilapisi kain kafan layaknya mayit. Dalam sumpahnya, dia menyatakan tidak pernah melakukan praktek santet. Drama pun berakhir. Warga pun pulang ke rumahnya masing-masing dan percaya si petani tidak melakukan santet karena diucapkan di bawah sumpah pocong. Di sidang pengadilan belakangan ini, permintaan sumpah pocong ke majelis hakim pun mulai bermunculan. Hal ini dikarenakan mereka menilai sumpah yang sering diucapkan sebelumnya sering diingkari dan diragukan kebenarannya. Dalam sumpah pocong ada ucapan sumpah yang siap menerima azab jika si pelaku sumpah ternyata berbohong. Hal ini jugalah yang membuat warga masyarakat meminta agar pejabat sebelum memangku jabatannya hendaknya melakukan ritual sumpah pocong, sehingga jika mereka melakukan kebohongan, mereka akan terkena azab ucapannya sendiri.